Saudara saya Ihsan Sitorus, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait informasi terkini kasus pencabulan santriwati di Pati, Jawa Tengah. Tersangka kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati, ditangkap di tempat persembunyiannya di Wonogiri, Jawa Tengah bersama salah satu anggota keluarganya. Siapa namamu siapa? Asari. Asari siapa? Asari. Saudara, inilah visual amatir detik-detik penangkapan Ashari, tersangka pengasuh pesantren yang diduga melakukan tindak asusila sejumlah santriwatinya. Tersangka ditangkap tim Satreskrim Polresta Pati di lokasi persembunyiannya di Wonogiri, Jawa Tengah. Kapolresta Pati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat membenarkan penangkapan tersangka Ashari. Polisi menyebut tersangka ditangkap pada Kamis pagi dan langsung dibawa ke Polresta Pati untuk diperiksa. Kuswandi ya? Iya. Kuswandi dari Pati ya? Baik, di sini Mbak ya. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah untuk mengetahui informasi terbaru. Selamat siang, Iwan. Benar pengasuh Ponpes tersangka kekerasan seksual ditangkap? Ya, selamat siang Ihsan dan saudara. Memang benar pada Kamis pagi tadi tim gabungan dari Resmo Pati dan Dentanras Polda Jateng telah berhasil menangkap terduga pelaku kekerasan seksual pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Dan kami memperoleh konfirmasi bahwa penangkapan ini memang setelah melalui serangkaian pengejaran yang dilakukan oleh kepolisian, karena memang sejak tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 April lalu, ini tersangka belum pernah menghadiri pemanggilan dari penyidik kepolisian. Dan harusnya hari ini tanggal 7 Mei ini adalah panggilan kedua, namun karena sejak pemanggilan pertama ini dari tersangka sudah tidak mengkonfirmasi kehadiran baik dari penasihat hukumnya, akhirnya petugas dari kepolisian berinisiatif untuk mencari keberadaan tersangka. Dan memang diketahui sejak hari Jumat lalu, ini dari hasil konfirmasi kami kepada Kapolres Kasat Reskrim Polresta Pati, ini tersangka sudah meninggalkan Kabupaten Pati. Seperti itu, Ihsan. Iwan, tersangka dikabarkan ditangkap di Wonogiri, Jawa Tengah. Lalu ia ditangkap bersama dengan salah satu anggota keluarganya. Sudah ada informasi dari polisi siapa yang menemani tersangka? Ya, sejak tiba di Mapolresta Pati pada pukul 12:30 siang tadi kurang lebih, ini tersangka memang diamankan langsung ke Satuan Reskrim Pati. Pada kesempatan itu kami mencoba mengkonfirmasi kepada Kasat Reskrim bahwa memang ada 2 orang yang diamankan waktu penangkapan ini, dan yang 1 orang itu adalah diduga sebagai aktor atau yang membantu melarikan diri. Jadi itu terkonfirmasi bukan anggota keluarga, tapi salah satu orang yang membantu tersangka ini untuk melarikan diri. Karena dari informasi yang kami peroleh, ini tersangka memang sudah untuk menghilangkan jejak nih, dari ponselnya itu sudah diganti semua, termasuk ketika dia melarikan diri ini dia tidak menggunakan aplikasi online maupun dia hanya menggunakan transportasi umum seperti itu. Yang kami dapatkan keterangan dari Kapolres Kasat Reskrim Polresta Pati. Dan tersangka ini memang berpindah-pindah ya, yang dari mulai Kota Kudus kemudian ke Bogor, dan terakhir di Wonogiri pagi tadi. Dan rata-rata tempat yang dikunjungi ini adalah tempat-tempat petilasan atau di kawasan hutan seperti itu. Jadi memang ini tersangka sengaja mencari tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Ihsan. Penetapan tersangka kasus ini dan juga pengejaran terhadap tersangka ini berdasarkan laporan dari korban kekerasan seksual. Sudah ada informasi dari polisi berapa total korban kekerasan seksual dalam kasus ini, Iwan? Ya, terkait dengan korban, ini memang yang beredar luas di masyarakat ada puluhan. Namun dari kepolisian kemarin menyatakan bahwa yang melaporkan kepada atau yang sampai pada tahap
jadikan penyidikan ini baru ada satu korban yang melaporkan secara resmi kepada Polresta Pati. Karena yang sebelumnya ini memang ada 3 sampai 4 korban yang melaporkan, namun di tengah penyidikan ini dari saksi korban ini mencabut seluruh laporannya, sehingga dari penyidik tidak bisa atau belum bisa menggunakan kesaksian korban yang pertama kali melaporkan. Nah, yang satu ini memang ya kemudian dijadikan dasar dari kepolisian untuk menetapkan tersangka oknum atau pihak pengasuh pesantren ini. Jadi sampai saat ini di kepolisian Polresta Pati baru mendapatkan 1 korban yang melaporkan tindak asusila yang dilakukan oleh terduga pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati. Ihsan. Iwan, sejak kasus ini mencuat, ada informasi pondok pesantren sudah memutus hubungan kerja dengan pengasuh ponpes yang jadi tersangka ini. Sebenarnya bisa Anda ceritakan status dari tersangka ini seperti apa di pondok pesantren? Ya, bisa kami gambarkan. Memang pondok pesantren ini adalah salah satu lembaga di bawah yayasan. Jadi di Yayasan Dolokusumo ini memiliki beberapa lembaga pendidikan. Dan salah satunya adalah lembaga pondok pesantren yang diasuh oleh tersangka ini. Nah, dari sekian ratus siswa yang ada di situ, itu 104, kurang lebih yang data kami terima 142-nya itu adalah santri perempuan yang sehari-harinya tinggal di pondok pesantren yang diasuh oleh tersangka ini. Jadi boleh kami gambarkan bahwa yayasan ini memang memiliki banyak lembaga pendidikan, mulai dari lembaga IPTN setara dengan SD sampai SMA seperti itu. Nah, yang untuk pondok pesantren ini untuk anak-anak yang di situ ada anak yatim piatu, kemudian ada dari mereka yang menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi ini dari pihak yayasan memang sejak munculnya kasus atau mencuatnya kasus pelecehan, diduga pelecehan ini dari pihak yayasan sudah menonaktifkan dari pengasuh pondok pesantren yang ada di Pati ini. Oke, setelah kasus ini mencuat pun ada informasi terkait dengan pemulangan santriwati dari pondok pesantren. Bisa Anda konfirmasi terkait informasi ini, Iwan? Ya, memang benar. Sejak tanggal 2 Mei lalu, ketika masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan pesantren, ini dari pihak yayasan kemudian mengambil inisiatif untuk memulangkan seluruh santriwati yang ada di pesantren tersebut. Hal ini dilakukan karena tuntutan warga atau tuntutan masyarakat saat itu adalah memang seluruh aktivitas di pesantren harus dihentikan. Tidak hanya itu, kemudian dari Kemenak Kabupaten Pati juga langsung mendatangi ke lokasi dan meminta untuk pihak yayasan sementara waktu tidak melakukan aktivitas apapun, termasuk karena ini mendekati tahun ajaran baru, mereka tidak akan menerima santri baru. Selain itu, santri-santri yang tadinya berada di pesantren saat ini sudah dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing, dan bagi santri yang statusnya yatim piatu sudah dipindahkan di yayasan yang ada di sekitar pondok pesantren tersebut. Jadi pemerintah daerah menjamin keberlangsungan para santri ini masih mendapat istilahnya fasilitas ataupun keamanan dari pemerintah daerah. Baik, seluruh santriwati ini berstatus anak. Seperti apa perlindungan bagi para korban di sana, Iwan? Ya, memang rata-rata dari korban ini diduga masih berusia di bawah umur atau anak-anak ya. Namun dari kondisi ini kemudian yang membuat dari pihak baik yang itu pelapor atau dari pihak kepolisian agak hati-hati dalam menangani kasus ini. Karena kebanyakan dari misalkan korban yang situ orang tuanya tidak ingin masa depan anaknya terganggu ataupun seperti apa ini, mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan kejadian atau tindakan yang mereka terima. Nah, untuk itu dari pemerintah daerah kemarin juga sudah menunjuk dari Dinsos untuk segera mendampingi seluruh korban yang terdampak dari adanya kasus asusila ini, dengan harapan mereka bisa mendapatkan pendampingan psikis terlebih, dan nantinya untuk pendampingan hukum juga
dari LPSK ini sudah turun langsung ke Pati untuk mendampingi para korban yang ada. Jadi memang untuk penanganan kasus ini dari pemerintah daerah maupun aparat kepolisian sangat berhati-hati karena melibatkan anak-anak di bawah umur. Meskipun dari informasi yang kami peroleh juga bahwa korban ini yang melapor ini adalah kebanyakan yang sudah lulus dari pesantren tersebut. Jadi kejadian tersebut itu diperkirakan terjadi mulai antara tahun 2000 hingga 2004. Jadi kalau kita runut ke belakang, saat itu mereka statusnya masih pelajar dan setelah mereka lulus, saat ini mereka sudah istilahnya menjadi orang dewasa. Gitu, Ihsan. Baik, polisi telah menangkap tersangka di Wonogiri dan dibawa ke Pati. Seperti apa kelanjutan penyidikannya, kami akan nantikan informasi terbaru dari Anda, Iwan Miftahudin dan saudara. Dan kami pun sengaja menyamarkan identitas dan mengaburkan wajah tersangka sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI. Dan saudara, informasi terkini soal kasus kekerasan seksual di Pati, Jawa Tengah ini akan kembali usai jeda.